Hanya Bu April, Pak Yai. Waduh, kena lagi. Nanti betul-betul Gaya saya ndak ungu, Pak Munali. dicolek. Gitu. Ungu itu kalau di Jawa itu ada warna khas yang digunakan oleh saudari-saudari. Jangan begitu. Oke. Maaf, benar paham juga. Jangan dilanjut. Jangan dilanjut. Maaf. Nanti ada Pak Yai Sarmas tanya nanti. Apa itu Masalahnya ya? rumah saya catnya ungu sebelumnya. Aduh. Rumah sakit rata-rata catnya ungu. Rumah sakit di Cirebon tuh rata-rata catnya ungu, Pak. Itu kelunturan godong jati, Bun. Datang jati ungu. Ini betul-betul di saya ini. Telepon. Assalamualaikum. Itu ada Oppo. Sudah masuk belum? Oh, nggih. Nggih, monggo. Nggih, ditunggu ya. Makasih, Bu. Assalamualaikum. Bu Tutu sedang OTW masuk muter-muter katanya. Berarti Oppo tadi siapa ya? Itu Oppo. Prof Imam minta ID anu, Mbak, Bu April. Prof Imam Dalam itu di WA kan? saya minta ID Mapara. Ya itu, ID-nya. saya minta ID Mapara begitu. Ayo, Bu Amak Sopni diajak ke Bukit Tinggi biar sinyalnya mudah. Oh ya sini ini aman nih tinggi. Tinggi aja. Assalamualaikum Pak Yai Mustaqim Magelang. Waalaikumsalam. Sehat nggih, Ustaz? Alhamdulillah sehat-sehat semua nggih Bapak Ibu. Ini saya baru bertatap muka dengan Bapak Ibu semuanya ini, Pak. Pak Ustadz Sanmas ini yang dulu ketemu di Bandung ini ya. Udah lama nggak ketemu. 2017 kayaknya itu. Waktu Olik ya? Pas Olik ya. Olik ya. Nah, iya. Olik yang kedua dan belum bersambung yang ketiga. Betul. Assalamualaikum Prof Imam. Waalaikumsalam Prof. Bentar, saya ganti background dulu nih, berbahaya nih sebentar. Berbahaya. Iya. Itu penampakan namanya, Bro. Saya pakai ini aja saat. Assalamualaikum Pak Ustadz Jamal yang selalu kuat di Palu. biar di Palu-Palu tetap sehat. Tetap kuat. Ustadz Jamal itu tokoh masyarakat di Palu, di Sulawesi Tengah. Ini kalau Prof Imam pakai kopiah tinggi, pakai itu seperti bukan orang Purwokerto, seperti orang Bangkalan. Bukan orang itu, Azaitun kan Azaitun, iya. tinggi-tinggi begini. Kopiahnya tinggi, betul Prof. Ya. Saya pernah tahun 2010 ke sana dia kopiah tinggi. Ya, sama itu Panji Gemerlang. Iya, sama Gemilang. Ustadz Panji itu. Saya satu bis ke sana bulan Oktober bersama SD Muhammadiyah 4 Pucang. Jadi orang-orang lain belum pada berani ke sana, saya ke sana waktu itu. Kami 2 kali Prof ke sana. Itu ya. Tapi kan belum terkenal, Prof. Oh, udah terkenal, makanya kita ke sana. Oh, gitu ya. Sudah terkenal. Iya, Coba. Cuma orang Muhammadiyah waktu itu belum banyak yang berani. Coba sudah terkenal jadi saksi. Orang Muhammadiyah kan banyak yang penakut. Gitu nggak berani. Kalau tahu SD Pucang pernah dijadikan saksi itu. Terus ke kuburan nggak berani. Saya ajak ke Gunung Kawi juga nggak berani. Ke Sugih ya Prof, Gunung Kawi. Iya, saya dulu siapa ya yang saya ajak ke Gunung Serandil. Gunung Serandil itu tempat pertapaan untuk mencari kekayaan itu. Gunung Serandil, Gunung Kawi, ya, betul. Gunung Kemukus, terus di mana itu di daerah Banten itu. Itu waktu itu Pak Bambang Kusmianto waktu ke Gunung Serandil itu, Prof jangan difoto Prof, nanti saya kalau ketahuan PCM saya bermasalah. Alah, wong pertapaan aja bermasalah, biasa. Jangan kan pertapaan. Iya, Prof. Kata gini,
Iya, Prof Imam nggak ada yang memecat. Saya minta ada yang memecat nanti. Waktu itu. Ya. Mantap itu. Sakit Kalau saja. Randu Alas, Prof. Kalau Randu, Randu Alas, Prof. Randu Alas itu banyak. Itu di perbatasan Banyumas ada, di daerah Blora juga ada. Itu Randu Alas. Itu Banyak itu tiga tempat. maksudnya Bunda Alfi itu ada lagunya Randu Alas itu, Bro, dinyanyikan Prof Imam. Oh, itu lagunya anu ya, di tempat ya. Ya nanti saya buatkan jazz, yang jazz saja. Jadi waktu Bu Alfi sampai jatuh bangun mengikuti gerakannya Prof Imam menyusuri sawah berbukit hanya ingin melihat Randu Alas itu. Apa nih Itu bukan si Randu Rapi? Alas itu oh iya Randu Alas itu yang namanya ya. Iya. Randu Alas, Prof. Iya Randu Alas itu yang sampai Bu Alfian geblak itu ya. Licin bukan main tuh. Tapi sekarang udah beda, Prof. Randu Alasnya Dipotong sudah ya? model baru sekarang. Jadi Oh, Randu udah dipotong. Nggak kota. dipotong, Prof. Oh, nanti Oh, ngamuk nanti yang Penunggunya. bau rekso. Nah, coba penunggunya ngamuk. Siapa penunggunya? Prof Imam itu ngamuk kalau ada pohon besar ditumbangkan. Itu tuh sudah masuk Bu April lengkap sudah Bu Mardina sudah masuk tuh. silakan diboleh. Tapi nanti saya sebentar ya, nggak bisa lama karena harus. Ya Prof. Ya. Ini terakhir Bunda. Prof Imam setelah itu persiapan hari raya. Ini terakhir, aduh pekerja Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 4 hari luar biasa. Aduh. Bu Mardina tadi sudah ada. Sudah lengkap, boleh dimulai. Bu? Ya, kita sapa dulu. Coba si Valerian udah hadir ya. Sudah semua Bu. Sudah, Bu. Udah semua ya. Kita Sudah mulai lengkap. aja, Bu. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur, marilah ya syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan Zoom yang berbahagia ini untuk melaksanakan yaitu Mapara 3 di hari yang ke-26 tanggal 5 April 2024. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, Founder Iro Society yang sama-sama kita hormati, kemudian kepada Bapak dan Ibu penceramah, kemudian kepada Bapak dan Ibu peserta Mapara 3 hari yang ke-26 hari ini. Sebelum acara kita mulai, baiklah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sekali seorang supaya acara kita lancar dari awal sampai akhir. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya yaitu tilawah yang akan dibacakan oleh ananda kita Valerian Yasar Agazi dari SMA Muhammadiyah 2 Surabaya. Baiklah, sama-sama kita dengarkan. Pada Valerian, kita persilakan layar dan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum
هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Valerian, yaitu telah membacakan ayat yaitu Al-Baqarah 187. Baiklah Bapak dan Ibu, supaya menghangatkan mapara kita ini, kita silakan kepada Prof. Imam sebagai founder Iro Society memberikan motivasi kepada kita semua. Kepada Prof, kita persilakan layar dan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uni Mardinah di Bukit Tinggi yang luar biasa hari ini. Mungkin di sana masih belum imsak ya. Barusan, Bang. Oh gitu ya. Ustadz Munali yang luar biasa, terima kasih. Saya diberi oleh banyak sekali dari kampung halaman mana itu. Kecil Mati, Sumber Manjing, dan lain-lain. Dan semua yang hadir di sini, saya senang banget ada Ustadz Pak Kiai dari Sorong ini. Kalau di Jawa itu Sorong kanan, Sorong kiri itu. Ya semua, Mbak April dari Tanah Laut, Ustadz yang hebat ini berjibu dakwah. Itu nama tapi mengambil dari ayat itu. Ya. Siapa lagi ini tadi Valerian ini nama ya? Dari mana ini anak ini? Iya Pak. Pak Camun bagus banget ya, semangat, kamu masih muda banget. Ya. Masya Allah. Syukron Ustaz, syukron. Ya, perjalananmu masih panjang, tapi harus dimulai dari hari ini. Kamu belajar fisika, belajar matematika di SMA, mesti ada, kalau garis lurus berubah beraturan, garis lurus beraturan. Mesti ada kan gitu kan? Mesti ada X0-nya itu. Ya. Ya. Nah, X0-nya itu boleh berada di titik 0, boleh di atasnya. Paham ya? Kalau X0-nya di atasnya 0, berarti kamu sudah memulai dengan baik. Ya. Kalau X0-nya masih di 0, harus bekerja keras. Oleh sebab itu, dalam teori fisika itu, tinggikanlah X0 itu. Ya. X0 itu kalau kamu hidup sehari-hari itu seperti pakai tangga itu. Kalau tangganya 2 meter, durennya itu di 10 meter, berarti kamu tinggal menjangkau 8 meter. Kalau tangga yang kamu pakai 5 meter, berarti kamu tinggal menjangkau 3 meter. Semakin tinggi tangga itu, semakin kita mudah mencapai tujuan. Semakin mudah kita menentukan arah. Banyak hal kita itu tidak sempat mempertinggi tangga itu, tidak sempat mempertinggi venol. Caranya apa? Dengan belajar yang kita baca, dengan belajar ke kawan, ke ustadz kita yang ada, dengan bapak ibumu di rumah, tetangga-tangga, kawan sebaya, dan lain-lain. Suatu hari, setelah Jumatan itu,
ada sepeda motor bertabrakan. Saya kaget. Biasanya kalau ada tabrakan sepeda motor itu setelah itu berkelahi atau saling mengumpat. Ternyata tidak. Begitu tabrakan langsung diem pada saling melihat, bersalaman begitu. Dan saya sadar karena itu ternyata hari Jumat. Karena baru keluar dari masjid. Baru mendengar, ya yang di telinga itu kan belum sampai 30 menitan yang lalu. Baru mendengar ittaqullaha qati wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah, gitu kan? Sebenar-benar takwa, illa wa antum muslimun, wa la tamutunna, jangan kamu mati sebelum kamu menjadi orang yang menyerahkan diri. Jadi orang yang menyerahkan diri kan mudah sekali saling memaafkan. Nah, hari Jumat sayang, hari Jumat itu hanya ada satu dalam satu minggu. Jadi kalau tabrakannya hari Selasa dan Senin biasanya berbeda. Apalagi kalau bersinggungannya itu hari Rebo itu sudah tengah-tengah itu. Dari Jumat yang kemarin sudah jauh, dari Jumat yang akan datang juga masih 2 hari lagi. Nah, Ramadan itu seperti itu. Mengapa banyak hal yang damai di bulan Ramadan? Karena kita masih kena auranya Ramadan. Jadi epicentrum Ramadan itu tidak main-main. Ya. Jadi ibu-ibu yang di pasar itu kalau ditawar ya bahasanya jawabnya bagus. Saya kulakannya belum enggak terkejar kalau Pak Ibu nawar gitu. Menika kulaanipun sampun awis ya Pak. Tapi kalau bukan hari biasa biasanya langsung ditawar sedikit sudah marah. Pak iki jeruke kok kecut Pak. Sampean cuma beli sekilo aja protes, ini saya beli 2 kintal aja nggak protes gitu kan. Itu hari, tapi begitu hari puasa itu sadar semua dan ini positif. Oleh sebab itu atmosfer begini ini perlu ditularkan sehari-hari. Walaupun mungkin dalam lingkup-lingkup yang sederhana. Lingkup-lingkup yang terbatas maksud saya itu. Dan ini pendidikan begini ini sangat mujarab. Karena apa? Karena kalau lingkupnya seperti ini, itu nyipratinya gampang. Membentuk karakter bangsa, ya dari begini-begini nih. Dari begini-begini. Kedok tular, dari mulut ke mulut, ya orang per orang. Dan ini yang kita semakin hilang kalau kita hanya bertemu misalnya lewat WhatsApp dan lain-lain itu. Ketemu visual atau fisikalnya itu tidak dilakukan. Nah, untuk kawan-kawan yang ada di daerah, untuk bertemu antar kita secara fisik, itu kan gampang, mudah. Yang terakhir, orang sering berbondong-bondong mudik. Ya, sering tidak irasional. Dari Surabaya ke Jember aja naik sepeda motor, coba kan tidak irasional, itu kan 5 jam. Ada dulu malah dari Surabaya ke Wates, Kulon Progo naik sepeda motor. Tetapi apa yang mereka cari? Bahagia itu. Untuk menempuh bahagia itu sering tidak rasional. Zaman dulu itu, sampai ada yang naik di atas kereta api. Dengan risiko yang sangat tinggi. Jiwa raga saja sudah tidak dihitung. Apalagi kalau hanya rupiah. Ini nanti pasti banyak yang seperti itu. Kenapa? Bertemu keluarga, bertemu kawan, handetolan, teman sebaya pada waktu kita masih kecil. Itu sangat bernilai. Karena rutinitas di kota sehari-hari ya itu saja. Begitu pulang kampung, masa lalu dieksplor ulang. Ya, ini ulang. Makanan zaman dulu kecil, sayur kita waktu kita kecil, dan lain-lain. Pembicaraan kata-kata warung yang dulu kita pernah sering langganan dan jarang bayar, itu diceritakan. Ya, itu kebahagiaan itu muncul pada saat kita bertemu. Dan itu tidak dapat digunakan, kita tidak dapat menggunakan HP. Ya, HP. Misalnya, ayo kita Zoom nostalgia, sangat beda dengan pada saat ketemu. Ya kan? Nah, oleh sebab itu bertemu itu menjadi sesuatu yang
sesuatu banget. Ini mendekati mudik, ya saya hanya, ya itu memang bahagia ya, tapi mohon dikontrol semua ya karena banyak kecelakaan di Indonesia dan ini pasti akan menjadi pelajaran-pelajaran yang pahit. Dan jangan hanya berakhir begini. Semoga tahun depan tidak terulang. Jangan ada kata-kata itu terus. Tahun depannya sudah lebih maju lagi, ya lebih maju lagi. Bukan tidak sekedar hanya tidak terulang, tapi sudah maju lagi. Semoga pemilu yang akan datang tidak seperti hari ini. Nggak boleh begitu. Masa hanya itu aja. Ya, semoga ini pelajaran yang berharga, tidak terulang. Jangan itu. Depannya sudah beda lagi, sudah punya tujuan-tujuan yang lebih progresif. Saya rasa itu Ustadz Munali dan kawan-kawan. Bu Sri Haryanti dari Semarang, Mbak Atmi dari Tegal, Mbak Sunarti dari Semarang, Simpang 5, Valerian dari mana tadi itu ya, Bu Sayyidah Purworejo, Mbak Aprilia dari Tanah Laut, ya Tanah Laut, Pelehari, Mbak Silvi dari Putat Kidul, mana lagi ya? Nanti kalau nggak disebut desanya marah itu Bu Silvi. Pak Jamaluddin Arif dari Palu. Wah ini banyak sekali ya. Ini di halaman 1 ini. Mbak Titi dari Yogyakarta, Diningrat. Dokter Tutus itu dari mana? Lupa kemarin itu. Sumatera Utara atau mana ya? Apa Kalimantan Timur ya? Bu Susiati dari pasar tadi sudah kirim foto ke saya. Di pasarnya banyak sekali lampunya itu. Suruh tuh Bu kalau mau moto itu jangan banyak lampu, jadi lampunya HP kalah. Terus Bu Susiati ya pinter. Itu lampunya bakulnya nggak boleh dimatikan, Prof. Ya nggak boleh, wong dia jualan kok matikan lampunya bakulnya. Ya nunggu nanti pukul-pukul 7 setelah tidak ada lampu baru dijebret-jebret pasti bagus. Ya tapi yang namanya ibu-ibu ya mesti berdebat dulu. Pak Sanmas yang hebat dari Sorong sehat selalu dan semua yang tidak saya sebut. Pak Fandi dari Kandang Haur, kumaha siap. kumaha sadaya nama Kandang Nggih, Haur. Pak sehat, alhamdulillah Pak Profesor. Oke, mangga. Nggih. Tadi dia abdi resep pisan ya. Nggak tahu itu benar bahasa Sundanya apa tidak, tapi minimal saya berusaha untuk menjadi orang Sunda seminimalis mungkin. Bu Retno yang sehat selalu, Mbak Tri dan semua. Hari ini kita berbahagia mendengarkan nanti Ustadz Mustaqim. Ini Ustadz Mustaqim gambarnya itu tadi saya lihat seperti caleg gitu. Ya gambarnya caleg bagus sekali. Karena ya itu gambar Iya, caleg Prof. benar ya. Belum tahu, Prof. Kedepannya lebih baik lagi yang jelas kayak tadi yang disampaikan, Prof. Ya. Kalau gitu ya begitu nggak apa-apa. Jadi caleg juga nggak apa-apa. Jadi, semua. Hari ini siapa moderatornya? Ustadz Zen Fikri itu, Prof. Oh dari mana itu? Ya, saya Prof dari Lamongan, Prof. Oh Lamongan. Wah luar biasa kalau Lamongan. Oke, aku lu kali hada wastaghfiruh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Prof. Imam yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada kita semua. Baiklah Bapak dan Ibu, kita akan menunggu yaitu materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Mustaqim, yaitu keutamaan menikmati makan sahur. Ini masalah makan nih Bapak dan Ibu. Pasti nanti banyak pertanyaan-pertanyaan nih Ustadz. Jadi untuk selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi yang kita tunggu-tunggu, baiklah kita panggilkan yaitu penyelaras yaitu Dr. Siti Nuriatus Zahra dari Samarinda. Kepada Ibunda Tutus, layar dan waktu kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya jelas terdengar, Bapak Ibu? Jelas. Terdengar Ibu Tutus. Bahasa Indonesia yang benar bukan apakah, tapi terdengarkah suara saya? Iya, terdengarkah suara saya? Terdengar. Ya. Sangat terdengar. Bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang terhormat Profesor Dr. Imam Robandi, founder Iro Society yang semoga senantiasa diberikan keberkahan
dalam menginspirasi banyak orang, antara lain lewat komunitas IRO ini. Yang saya hormati, mubalik pada pagi hari ini, Ustadz Mustaqim SPDI MPD dari Magelang ya, kalau nggak salah. Semoga selalu diberikan kesehatan. Zoomkeeper Ibu Sylvia Rahman, yang istiqomah menjadi Zoomkeeper di acara Mapara. Kemudian pembaca tilawah Ananda Valerian Yasar Agazi dari SMA Muhammadiyah 2 Surabaya. Semoga ini nanti bisa menjadi kader masa depan dan bisa menjadi contoh teman-temannya sekarang ya. Kemudian moderator Bapak Zain Fikri SPD dari SMP Al-Amin Tunggul Paciran Lamongan. Bapak Ibu Santri IRO yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga memasuki hari-hari akhir di bulan Ramadan ini, kita senantiasa diberikan nikmat sehat, nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga ibadah kita di bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari ini diterima dan mendapatkan pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya menjalankan amanah yang telah ditugaskan kepada saya selaku santri IRO yang jarang komen di grup untuk menjadi penyelaras dalam kajian Mapara yang berjudul Keutamaan Menikmati Makan Sahur. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, bulan Ramadan ini adalah bulan penuh berkah, di mana keberkahannya tidak hanya sebatas pada urusan akhirat saja, namun juga pada urusan dunia termasuk kesehatan. Nah, momen puasa Ramadan itu merupakan kesempatan terbaik bagi kita untuk kembali ke gaya hidup sehat. Karena dengan puasa, kita sudah sering mendengarkan kajian-kajiannya, manfaatnya apa bagi kesehatan. Seorang muslim akan dapat mengatur pola makannya. Ya. Puasa memang sudah dipercaya dan sudah terbukti kaya akan berkah dan manfaat, baik secara fisik maupun non-fisik, bagi yang melakukannya dengan baik dan sempurna. Sebagian orang tapi tidak merasakan dan memperoleh manfaat fisik berupa kesehatan. Dan mereka nggak tahu, kadang terlena. Bahkan sebaliknya tidak jarang pula terjadi setelah Ramadan semakin banyak orang yang sakit. Kolesterolnya tinggi, ya, kemudian gula darahnya tinggi, tensinya tinggi, akibat tidak membiasakan diri dengan makanan-makanan yang sehat. Jadi pada saat puasa Ramadan, pola makannya banyak mengandung lemak, santan, mengandung gula, dan mengandung garam yang banyak. Sehingga menjadi penyakit-penyakit degeneratif muncul. Nah, selama bulan Ramadan, seluruh umat Islam diharuskan untuk menahan lapar dan dahaga selama lebih dari 12 jam. Sehingga dengan kondisi seperti ini, tubuh tentu tidak akan terhidrasi dengan baik dan tidak pula terpenuhi kebutuhan vitamin hariannya. Selain itu, pada saat bulan Ramadan, kewajiban untuk meningkatkan volume ibadah dan bangun di pertengahan malam untuk santap sahur membuat pola tidur kita tidak teratur. Manfaat puasa sudah banyak sekali ya untuk menstabilkan kadar tekanan darah, gula darah, kolesterol, sampai menjadi antioksidan dan anti peradangan. Nah, ini saya sampaikan beberapa manfaat sahur. Yang pertama, sahur itu merupakan sumber energi utama karena pada saat berpuasa dari fajar hingga maghrib, tubuh memerlukan energi yang cukup untuk menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa makan dan minum. Sehingga makan sahur itu merupakan kunci untuk menyediakan energi tersebut. Tanpa sahur, biasanya kita akan merasakan kekurangan energi dan mudah lelah sepanjang hari. Maka bisa kita bayangkan ya, kita baca di media bagaimana kondisi saudara-saudara kita di Palestina, di mana pada saat Ramadan ini tidak ada yang dimakan untuk buka, untuk sahur nggak ada. Ya, kita yang di Indonesia orang
nggak sahur saja kita bisa terganggu, apalagi kalau nggak buka, nggak sahur dengan asupan energi yang cukup. Selanjutnya manfaat sahur yang kedua yaitu menjaga kesehatan pencernaan. Puasa dapat menyebabkan masalah pencernaan seperti sembelit yang disebabkan oleh kurangnya serat dan cairan. Sehingga makan sahur dapat mencegah hal ini dengan memastikan asupan serat dan cairan yang cukup serta menjaga sistem pencernaan berfungsi dengan baik. Kemudian mengkonsumsi air hangat pada saat sahur juga dapat membersihkan usus dari sisa-sisa makanan. Selain itu, makanan berserat tinggi seperti sayuran dan buah itu sangat dianjurkan pada saat sahur. Manfaat selanjutnya, sahur itu bisa menguatkan sistem imun. Berpuasa bisa meningkatkan risiko terserang penyakit akibat penurunan fungsi sistem imun. Namun, makan sahur dapat membantu menjaga sistem imun tetap kuat dalam melawan infeksi. Para ahli gizi menyarankan untuk mengkonsumsi makanan yang kaya akan nutrisi saat sahur untuk mendukung sistem kekebalan tubuh. Kemudian sahur, manfaat berikutnya adalah mencegah sindrom metabolik. Kita ketahui bahwa pada saat tidur, tubuh menghasilkan beberapa hormon penting, misalnya growth hormone untuk pertumbuhan dan melatonin. Namun produksi hormon ini akan menurun di akhir malam. Sementara produksi hormon yang jahat, yaitu hormon seperti hormon kortisol, hormon stres, itu di akhir malam itu produksinya meningkat. Sehingga kita sangat terbantu sekali kalau bangun sahur atau bangun malam ya, kalau tidak di bulan Ramadan itu bangun malam. Karena bangun malam itu dapat menghentikan produksi hormon yang jahat tadi, yaitu produksi hormon kortisol. Dan ini akan membantu menjaga fungsi hormon yang baik dan mencegah terjadinya sindrom metabolik. Sindrom metabolik itu adalah sindrom penyakit-penyakit degeneratif seperti penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol. Selanjutnya manfaat sahur yaitu bisa mengurangi kondisi-kondisi sakit kepala, kemudian kram perut, karena pada saat sahur dengan minum kita asupan cairan itu selama berpuasa tetap harus tercukupi. Nah, pada saat sahur kita dianjurkan untuk minum 2-3 gelas air hangat untuk mengurangi sakit kepala dan perut bisa menjadi lebih rileks dan menghindarkan dari ketidaknyamanan selama berpuasa. Sehingga kalau sahur sebaiknya jangan minum es gitu ya, sebaiknya minumnya air yang hangat. Bu, waktunya Ibu. Iya. Kemudian bisa mendukung program diet, memperlancar peredaran darah. Nah, untuk pola makan sahur yang baik, seperti yang tadi, hindari makanan yang tinggi minyak, kemudian banyak makanan buah dan sayur. Serta perlu diperhatikan pola tidur. Demikian penyelaras dari saya. Mohon maaf atas keterbatasan ilmu dan penyampaian saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Nun wal kolami wa maisturun. Nasru minallah wa fatkun qorib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Tutus yang memberikan pengetahuan kepada kita, yaitu untuk menjaga kesehatan, menjaga makanan. Nah, untuk selanjutnya, sebelum kita mendengarkan materi dari Ustadz Mustaqim, kita akan panggilkan yaitu moderator kita, Bapak Ustadz Zen Fikri, yang mana beliau adalah prinsipal dari SMP Al-Amin Tunggul Paciran Lamongan. Baiklah Bapak dan Ibu, sebelum kita serahkan kepada moderator, saya akan menyebutkan sebuah pantun, yaitu beli lada di pasar Jonggol, beli juga si ikan patin. Jika ada salah dan janggal, mohon maaf lahir dan batin. Baiklah Bapak dan Ibu, kita serahkan kepada moderator kita, Ustadz Zen Fikri, layar dan waktu. Kami persilakan. Terima kasih untuk Ibunda dari Ibu
Martina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati Prof. Imam selaku founder dari Hero Society, serta rekan-rekan semuanya, majelis yang insya Allah majelis daring yang bermanfaat, mulai dari Ibu Martina selaku tamu tilawah sampai nanti kepada Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Mustaqim, Maaf, sarjana. maaf Ustadz, Prof. Imam tadi minta izin untuk melaksanakan tugas negara gitu. Ya, alhamdulillah tadi sudah kita aturkan di kolom chat terkait dengan beliau yang ada tugas. Kami doakan semoga Prof. Imam lancar dan sukses selalu dan memberikan keberkahan serta manfaat motivasi bagi kita semuanya. Izinkan saya selaku moderator pada Mapara yang ke-26 ya, di puasa yang ke-26 ini, sedikit berbagi ilmu kadang untuk menjadi moderator kepada Bapak Ibu semuanya, yang nanti akan disampaikan untuk materi ceramah Mapara yang ke-26, yaitu oleh Ustadz Al-Mukarram Bapak Mustaqim, dengan tema keutamaan menikmati makan sahur. Adapun yang sudah disampaikan penyelaras dari Dr. Siti Nuriatus Zahra merupakan hal yang sangat sungguh istimewa sekali, dan bila kita compare dengan berbagai sabda Rasul, yaitu tasahuru fa inna fi suhuri barakatan, yaitu bermakan sahurlah karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh Ustadz Mustaqim. Biar tidak lama-lama dan tidak terlalu siang karena waktu kita yang sangat terbatas, kami persilahkan kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Bapak Mustaqim, Sarjana Pendidikan Islam dan Magister Pendidikan, layar dan waktu kami persilahkan. Ya. Baik, terima kasih kepada Ustadz Dian Fikri yang sudah mengantarkan kita semuanya, dan juga Ibu Martina di Bukit Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kami muliakan, alhamdulillah rabbil alamin. Yang pertama, saya pribadi bersyukur pada kesempatan pagi ini dapat menyapa, berkumpul di dunia maya bersama Bapak Ibu semuanya yang hebat-hebat. Terima kasih kami haturkan yang pertama kepada Prof. Imam tadi, meskipun beliau sudah live untuk tugas negara, saya pikir motivasinya tadi luar biasa untuk kita. Dan saya pribadi juga sangat bersyukur Bapak Ibu dipertemukan oleh Allah dengan Prof. Imam dan juga Bapak Ibu semua yang hebat-hebat. Di sini ada tadi Ustadz Sanmas dari Sorong, ini luar biasa. Ada Pak Jamaluddin, ada Ustadz ini Mujibud Dakwah dan teman-teman semuanya. Wabil khusus terima kasih juga kepada Ibu Silvi dan Ustadz Munali, ini duet maut yang selalu mengawal kita semuanya. Bu Retno di Cirebon ini yang sering WA komunikasi selalu menyapa, terima kasih semuanya. Tidak dapat saya sebut satu persatu, yang jelas Bapak Ibu hebat semua. Jadi untuk pagi ini
saya sangat bersyukur dapat menyapa Bapak Ibu semuanya berkumpul di media dunia maya ini, tentunya menjadi kebahagiaan tersendiri. Kemarin setelah lama barangkali tidak bersua, tidak dapat bertemu, akhirnya baru kali ini dapat berkomunikasi bersama. Bapak Ibu yang berbahagia, langsung saja ini saya mendapat amanah berkaitan dengan makan sahur. Saya kemarin di WA berkaitan dengan tema ini, puasanya sudah mau selesai ya Ramadannya, tapi ini baru kita diskusikan berkaitan makan sahur, tapi tidak apa-apa, masih ada sisa untuk menikmati makan sahurnya nanti malam sampai besok di akhir Ramadan ini, yang tentunya semuanya sudah semakin bersemangat, masih dalam keadaan semangat 45 di akhir bulan jelang Ramadan berakhir ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami coba langsung saja share ya untuk berkaitan dengan materi kali ini. Semoga ini yang sedikit dari saya bisa menambah ilmu kita, nanti sifatnya sharing Bapak Ibu ya. Ini saya masih masih harus banyak belajar dengan Bapak Ibu. Banyak senior-senior saya nih di grup ini, jadi ini monggo nanti kita sharing bersama-sama terkait dengan keutamaan menikmati makan sahur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berkaitan dengan makan sahur, sebenarnya kita kembali ke konsep dulu. Berkaitan sahur, banyak di antara saudara kita itu yang mungkin belum begitu memahami, masih rancu kalau kita kaji apa itu sahur, dan taunya warga saudara kita semuanya di lingkungan itu kan ya makan sebanyak-banyaknya untuk besok karena puasa kan itu. Nah, tapi kita sebagai orang Muslim yang tentunya terdidik harusnya memang mengetahui apa itu sahur, maknanya, dan juga bagaimana kita memahami agar nanti di dalam perjalanannya itu sahur itu menjadi satu amalan, nilai ibadah yang tentunya kalau sudah bernilai ibadah, nanti pahala terbaik dapat ditetapkan oleh Allah kepada kita semuanya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ramadan memang sangat dinanti-nanti oleh kita semua, umat Muslim dimanapun berada, bahwasanya Ramadan memang memiliki sejumlah amalan sunnah yang tentunya tidak dimiliki oleh bulan-bulan lainnya. Di luar Ramadan juga tentunya ibadah kita sehari-hari banyak ibadah sunnah, namun spesial di bulan Ramadan ini ada amalan sunnah yang tidak dimiliki oleh bulan lainnya, yang sering kita sebut dengan anjuran untuk makan sahur. Nah, sahur Bapak Ibu ini dari kata saharo atau terdiri dari 3 huruf sin ha ra. Ini kalau kita lihat di dalam kamus Al-Munjid, ini artinya adalah waktu singkat menjelang fajar. Dengan kalau kita kalkulasi, banyak para ulama menyimpulkan waktu jelang fajar atau waktu sahur ini adalah 30 menit sebelumnya. Jadi sahar ya. Nah, sahar ini jamaknya adalah ashar. Di dalam surat Az-Zariyat ayat 18 Allah berfirman, wabil ashari hum yastaghfirun. Jadi ada kalimat seperti itu, yaitu orang-orang yang menyibukkan diri dengan istighfar di waktu sahur. Jadi di waktu sahur itu berhubungan dengan waktu ya Bapak Ibu. Jadi sahar banyak disebutkan di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam surat Ali Imran ayat 17, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah juga menggambarkan bagaimana Allah itu barangkali bisa dikatakan menggolongkan umat di dalam berbagai kelompok yang imannya termasuk kuat, barangkali seperti itu ya. Jadi ada as-sabirina was-shadiqina wal qanitina wal munqina wal mustaghfirina bil ashar, yaitu orang-orang yang sabar, was-shadiqin yang benar, jujur dan sebagainya, wal qanitina dan orang-orang yang taat dengan aturan Allah, wal munfiqina dan orang-orang yang menafkahkan hartanya, berinfak di jalan Allah tentunya, dan sebagai penutupnya adalah wal mustaghfirina bil ashar,
Jadi orang-orang yang memohon ampunan Allah di waktu sahar. Jadi sahur itu adalah waktunya. Nah, sedangkan kita apa namanya makan di waktu sahur sehingga terbiasa. Apalagi orang Jawa ini enak banget nyebutnya semoga teko sahur kan gitu. Nah ini memang sudah menjadi apa namanya membudaya di lingkungan kita bahwasanya sahur ini adalah tahunya adalah makan biasa. Padahal Bapak Ibu hal tersebut sudah disebutkan di dalam Al-Quran yang tentunya ketika kita laksanakan itu akan bernilai ibadah dan tentunya menambah kualitas kita semuanya. Nabi juga pernah menyampaikan, Bapak Ibu pernah bersabda, tadi sudah disinggung, tasaharu fa inna fis suhuri barokah. Jadi makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Hadis riwayat Bukhari. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, berarti dapat kita simpulkan bahwa sahur itu adalah aktivitas pada waktu sahar. Jadi kalau di waktu sahar kita makan jelang fajar itu berarti namanya makan sahur. Nah, biasanya seperti itu. Nah, ibadah kita ya makan itu tadi Bapak Ibu. Nah, tadi pagi kan kita sudah apa namanya makan sahur. Harapannya menjadi satu amalan ibadah yang tentunya ini berbeda daripada bulan-bulan yang lain yang dituntunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad kepada kita semua dan tentunya ini adalah kesempatan yang luar biasa, ibadah yang mungkin kecil, kayaknya sepele hanya makan, tapi dampaknya luar biasa. Tadi sudah disinggung oleh Bu Dr. Tutus, ini manfaatnya dari sisi kesehatan ataupun dari sisi yang lainnya, sosial, bersifat sebagai energi dan sebagainya. Nah ini luar biasa, tentunya kadang yang kita saja yang mungkin belum jauh ke sana untuk mempelajari, menelusuri berkaitan dengan yang namanya ibadah sahur itu sendiri. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, apakah orang-orang ahli kitab pada makan sahur? Tentunya ini menjadi bahan karena ini tadi malam ya sahur saya ditanya kebetulan ya kemarin ditanya sama anak ini si kecil bertanya berarti orang-orang yang bukan Islam atau sebelum Islam apakah makan sahur? Ya tentunya bisa dikatakan tidak, karena memang ini istimewa bagi kita umat muslim yang zamannya Nabi Muhammad ini luar biasa. Jadi ada satu yang kita sampaikan, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Jadi yang membedakan antara puasa kita dan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Hadis riwayat Muslim, Bapak Ibu. Jadi sahur ini ternyata maknanya sangat luar biasa dan spesial dikatakan seperti itu karena menjadi pembeda antara kita dengan kaum ahli kitab. Nah, ini kalau sudah menjadi pembeda, kenapa kok pembeda? Tentunya ini menjadi ada hal-hal yang istimewa, barangkali ada hikmah yang perlu kita gali di balik perintah adanya makan sahur. Kenapa Nabi kok menyuruh kita makan sahur? Pasti ada hal-hal tersembunyi di situ yang harus kita pelajari semuanya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, berikutnya apa sih keistimewaan makan sahur dan tentunya ini apa namanya keistimewaan dan keutamaannya makan sahur itu apa intinya Bapak Ibu? Bahwasanya kita kembali kepada sunnah makan sahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat keberkahan tadi yang kita sampaikan. Maka saat kita melaksanakan makan sahur itu insya Allah dengan niat yang tulus pasti nantinya itu adalah menjadi nilai ibadah. Kalau sudah menjadi hal yang bernilai ibadah, tentunya insya Allah sudah ada yang mengurus, artinya sudah ada yang memberikan secara langsung otomatis adalah pahala terbaik yang dilimpahkan kepada kita. Nah ini, maka kalau sahur kok atau puasa kok tidak sahur, orang Jawa bilang eman-eman. Sayang banget kalau kita, meskipun kuat Bapak Ibu ya, ada yang kuat tidak sahur langsung bablas tidur, subuh udah 12 sampai maghrib kuat, tapi bagi kita kalau melihat tuntunan ini tentunya adalah hal-hal yang disayangkan karena sayang banget eman-eman kalau tidak sahur seperti itu meskipun dengan seteguk air barangkali bisa dikatakan seperti itu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, waktu sahar itu sebenarnya memang enak untuk tidur santai dan ya mungkin ngobrol-ngobrol atau mungkin hanya nonton TV dan sebagainya lah yang tidak bermanfaat. Nah, tentunya
kita kembali kepada hikmah apa sih makan sahur itu. Tentunya ini adalah gambaran bagaimana Rasulullah SAW memberikan tuntunan kepada kita bahwa di situ ada peluang kita untuk beribadah, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai nanti waktu demi waktu, menit demi menit, jam per jam, nah ini kita jangan sampai terlewatkan dengan yang namanya ibadah. Amalan kita sehari-hari harapannya semua menyeluruh bernilai ibadah, termasuk makan sahur. Ini apalagi makan sahur ya, jelas hal yang enak, artinya makan kan ini. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, jika dalam makan sahur itu ada berkah dan bernilai ibadah, apa tolak ukurnya? Tentunya Allah juga memerintahkan sahur itu kan pasti ada hikmahnya. Maka kami kutip dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah bersabda, sahur itu prinsipnya adalah mengandung berkah. Maka itu jangan kalian meninggalkannya meskipun kalian hanya meminum seteguk air. Karena Allah dan malaikat berselawat untuk mereka yang bersahur. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi sahur itu keutamaannya betul-betul sangat dahsyat sekali kalau melihat dari hadis ini, bahwasanya kita jangan sampai meninggalkannya meskipun hanya dengan seteguk air. Jangan ditinggalkan karena iman-iman sayang sekali, dan lebih lagi di situ malaikat bersolat untuk mereka yang bersahur. Artinya malaikat mendoakan kita umat manusia, umat muslim yang melaksanakan ibadah makan sahur kan itu, ataupun beribadah di waktu sahar itu tadi. Ujungnya Bapak Ibu, finalnya daripada kegiatan ataupun ibadah kita semuanya, wabil khusus di ibadah di sahar atau di makan sahur ini tidak lain adalah nantinya ziyadatul khair. Nah, ini jadi bertambahnya nilai kebaikan kita semuanya yang disertai dengan istiqomah atau konsisten kita dalam beribadah. Artinya dengan adanya sahur tentunya kita ada energi yang dihasilkan. Kalau sudah energi dihasilkan, tentunya nanti akan tubuh kita menjadi kuat dari sisi kesehatan untuk beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Ini penting untuk menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makan sahur secara fisik kita dapat menguatkan tubuh. Tadi sudah disampaikan Ibu Dr. Tutus ya, menjadi energi untuk meningkatkan konsistensi dalam beraktivitas sehari-hari. Bapak Ibu yang berbahagia, kembali kepada bulan Ramadan. Kalau kita lihat dari awal sampai akhir bulan Ramadan itu kan, kalau kita lihat taraweh di masjid kan sering membludak gitu kan. Nah, mungkin salah satunya adalah hikmah dari makan sahur itu, energinya bertambah sehingga kita semuanya diberikan kenikmatan, kesempatan, dan kaki itu melangkah dengan rasa ringan sekali, melangkah menuju masjid, menuju musola dan sebagainya. Nah, ini salah satunya mungkin secara fisik dari makan sahur ataupun keberkahan dari sahur itu sendiri. Makan sahur meskipun sedikit tetap melahirkan energi positif bagi seseorang Bapak Ibu. Jadi ibadahnya meningkat ya. Jadi ibadahnya meningkat, bekerja juga tambah semangat dan sebagainya. Justru dengan sahur, kalau ada orang yang tidak semangat, mungkin malah males-malesan dan sebagainya, lah ini yang perlu dievaluasi. Nah, ini maka bisa dikatakan seperti itu. Sehingga kenapa makan sahur itu atau ibadah di waktu sahar itu kok sangat penting sekali? Ini karena ada melahirkan energi yang positif bagi seseorang yang melakukannya. Berikutnya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, agar sahur kita berkualitas tentunya monggo kita niatkan makan sahur ini adalah tidak lain dalam rangka mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, saat sahur juga tentunya diiringi doa agar senantiasa diberikan kekuatan untuk bersyukur, selalu ingat Allah SWT dan beribadah lebih baik lagi. Kita kan sering berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi kita
dengan adanya makan sahur, kita berharap tentunya bersyukur dan berharap agar ibadah kita lebih baik lagi dan menjadi pribadi yang lebih berkualitas, lebih maju lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi pentingnya makan sahur, keutamaannya luar biasa bagi kita semuanya. Nah, menikmati makan sahur, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di akhir waktu sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW tentunya agar memperoleh keberkahan yang lebih di dalam menjalankan puasa Ramadan. Kalau di tempat kami, mohon maaf, di Kota Magelang, Jawa Tengah ini subuhnya kan 4:30, Bapak Ibu. Nah, berarti kami sahur itu mulai paling tidak jam 4 atau jam 4 kurang 5 menit sudah mulai makan dan tentunya selipkan doa, Bapak Ibu. Tadi diiringi dengan doa, entah itu apa namanya, doa yang paling mustajab untuk atau paling mudah dipahami karena mungkin pas sahur dengan anak-anak. Jadi kita tuntunkan agar anak-anak juga terbiasa sehingga ketika sahur ataupun di apa namanya di waktu sahar tidak lepas yang namanya iringan doa kita semuanya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, berikutnya kita kembali pada konteks saat ini, konteks kekinian, al-mutaharrik lah seperti itu. Jadi sahur menjadi kesempatan bagi keluarga untuk berkumpul Bapak Ibu dan berbagi kehangatan sebelum memulai hari yang penuh dengan tantangan. Selain itu, sahur juga memberikan asupan energi yang dibutuhkan untuk menjalani aktivitas sehari-hari selama berpuasa. Kebiasaan ini jika dilakukan dengan penuh kesadaran dan ikhlas, Bapak Ibu, tentunya kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di momen makan sahur ya, makan sahur ini kan berkumpul, semuanya senang, dibangunkan ya, semangat untuk berpuasa. Ini luar biasa. Momen yang luar biasa. Kadang juga kalau berkumpul dengan anak-anak, saya pribadi sering ada kesempatan untuk memasukkan nilai-nilai karakter lah kalau sekarang. Jadi memasukkan nilai-nilai keislaman yang baik, sopan santun, adab dan sebagainya sehingga langsung bisa masuk dalam apa namanya memori anak-anak semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentunya ini umat Islam tidak melewatkan sahur sekali lagi dijadikan sebagai upaya bagian dari rutinitas bulan Ramadan yang tidak terpisahkan sebagai upaya untuk meraih keberkahan yang optimal. Jadi Bapak Ibu jangan mentang-mentang kuat dari malam sampai tidur, bangun langsung bablas sampai sore maghrib. Nah, ini nanti ya kuat-kuat tapi keberkahannya tentunya terlewatkan. Nah, itu sayang sekali. Bapak Ibu, sebelum penutup, nah ini keutamaan makan sahur kami sampaikan sekali lagi sebagai apa namanya ya, kesimpulan keberkahan saat sahur. Jadi sahur ini membawa keberkahan, kadang kita sahur hanya dengan kurma mungkin beberapa atau mungkin hanya sedikit karena memang waktu sahur masih ngantuk dan sebagainya. Lah ini tentunya dapat kita rasakan kalau sudah seharian berpuasa, menikmati puasa akan sangat terasa sekali. Nah, monggo nanti Bapak Ibu pasti juga sangat mengetahui memahami. Kedua, malaikat bersolawat bagi orang yang sahur, artinya berdoa, mendoakan kita mungkin apa namanya berdoa agar keberkahan terlimpahkan kepada kita ataupun apalah ini yang jelas kita yakini semuanya berarti ini hal yang luar biasa. Yang ketiga, makan sahur adalah penanda puasanya orang Islam. Jadi kita memang berbeda dengan ahli kitab, membedakan orang ahli kitab adalah dengan sahur. Nah, ini luar biasa. Dan yang keempat adalah Bapak Ibu, ini penting sekali, waktu sahur adalah waktu mustajab untuk berdoa. Dan kita optimis, kita yakin Allah ketika berdoa, Allah pasti akan mengabulkan. Siapa saja yang berdoa kepadaku, mayyad'uni fastajib lahu. Jadi siapa saja yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan beri. Siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni. Wah, ini dahsyat sekali Bapak Ibu. Maka jangan sampai dilewatkan yang namanya makan sahur. Sebagai penutup, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, makan sahur sekali lagi adalah bukan sekedar tradisi, melainkan amalan ibadah yang sangat mendalam dan penuh makna. Artinya
dari sisi lahir dan batin ini memiliki dampak yang luar biasa bagi kita yang melaksanakannya. Di bulan yang penuh berkah ini, Ramadan ini, mari kita tingkatkan kepedulian dan pemahaman akan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sunnah, termasuk sahur, agar kita dapat mencapai keberkahan Ramadan yang sesungguhnya. Dan di sisi lain adalah kembali tujuan kita berpuasa adalah la'allakum tattaqun, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dicintai oleh Allah, yakin seyakin-yakinnya semuanya pasti akan dikasih, akan diberi. Kalau kita sudah minta ampun ya, beristighfar di waktu sahar, dicintai oleh Allah, menjadi orang yang bertakwa, ya sudah, kita mau minta apa saja insya Allah akan diberi oleh Allah SWT. Semoga dengan makan sahur atau di waktu sahar ini Bapak Ibu, Allah melimpahkan apa saja yang kita mohonkan kepada Allah dan tentunya menjadi penyemangat kita. Sahur ini ternyata ya cuma makan tapi luar biasa dampaknya. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, barangkali itu mohon maaf ini sedikit ya yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada Ustadz Jen Fikri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Al-Mukarram, Bapak Mustaqim dari yaitu Kepala SD Muhammadiyah 2 Magelang. Ya Bapak ya. Ya. Salam kenal dari saya. Saya juga kebetulan Kepala SMP Al-Amin Tunggul Paciran Lamongan. Ya. Mungkin untuk yang disampaikan, yang dipaparkan oleh Ustadz Gim, sungguh luar biasa. Dan barangkali dari Bapak Ibu ada pertanyaan, kita buka satu sesi. Karena sesuai jadwal kita jam 6 ya. Oh ya, silakan raise hand. Yang pertama Bapak Ibu Mardina dulu untuk layar dan waktu, kita persilakan. Silakan. Terima kasih Ustaz Jan Fikri. Ini saya sangat tertarik sekali dengan materi yang dibawakan oleh Ustadz Mustaqim. Ini pengalaman saya di waktu kecil. Nih, yang jadi pengalaman saya begini, Ustadz. Kalau di rumah saya, memang makan sahurnya itu sebelum imsak gitu kan. Kira-kira pukul 4 lebih lah gitu, udah mulai itu. Tetapi ketika saya nginap di rumah nenek atau saudara dari orang tua saya, mereka makannya itu setengah 12. Jadi waktu kecil tuh saya berpikir itu belum makan sahur namanya. Ketika saya disuruh makan, saya tidak mau. Saya bilang ini bukan makan sahur, ini makan malam, kata saya kan. Kalau makan sahurnya pasti sebelum imsak. Itu pengertian saya. Jadi di sini pertanyaan saya, arti makan sahur, arti sahur itu apa? Yang kedua, waktu makan sahur yang baik itu pukul berapa gitu ya Ustadz. Jadi kalau setengah 12 tuh apakah udah makan sahur nama itu? Dari mindset saya waktu kecil, saya nggak mau makan setengah 12 tuh. Ini belum makan sahur kata saya kan. Kemudian bagaimana kalau cepat makannya atau sebelum imsak itu makannya, pahalanya gimana itu Ustaz? Nah, kemudian mungkin kita buru-buru makan sebelum imsak itu bagaimana pula nanti pahalanya itu. Hanya itu mungkin beberapa yang akan saya tanyakan Ustaz Mustaqim. Terima kasih. Ya, silakan Ustaz. Oke. Kita disambung dulu enggak Pak? Ya. Terima kasih Bu Mardina, Bukit Tinggi. Wah ini saya jadi penasaran kapan saya bisa ke Bukit Tinggi ya. Kami tunggu di jam gadang. Wah siap. Semoga saja Ibu. Terima kasih Bu Mardina. Ini yang pertanyaan yang luar biasa berkaitan dengan makan sahur sebelum imsak, karena mungkin habis taraweh terus saking ngantuknya mau makan langsung biar besok enggak
bablas langsung subuh gitu kan ya. Kalau kita kembali pada konsep dari kata apa namanya sahur itu aja Bapak Ibu ya, sahar itu adalah waktu sahar artinya waktu ya sebelum fajar. Artinya kalau Subuh. jadi kalau dikalkulasi itu 30 menitan sebelum imsak lah gitulah. Kayak gitu ya, sebelum subuh. Jadi harapannya makan sahurnya ya lebih baik di antara itu karena nanti kalau Nabi kan menganjurkan untuk mengakhirkan sahur gitu kan, makan sahur diakhirkan, kalau berbuka disegerakan. Nah, kebalikannya. Maka untuk apa namanya sahur di malam hari ini memang kalau kami apa namanya nggih, menyampaikan di masyarakat juga memang itu sebenarnya kalau secara apa namanya pengertian gitu kan kembali pada konsep tuntunan memang itu sebenarnya kurang tepat, Ibu. Jadi saya pikir harus kita luruskan, sebenarnya harus kita luruskan kalau sahur jam 3 itu ya ya makan malam itu. Makan makan dini hari, Ini cuma setengah 12, Ustaz. Setengah 12 mereka makan. Setiap malam seperti itu. Setengah 12, jam 12. nah itu yang mungkin perlu kalau saya mungkin itu perlu diluruskan, Bu. Jadi, agar makan sahurnya itu bernilai ibadah, mungkin nanti dari sisi kesehatan ini Dokter Tutus mungkin juga akan bisa menyimpulkan, kalau makan jam segitu, setengah 12 nanti akan Lapar dampaknya langsung. seperti apa. Nah itu kan, luar biasa. Kalau dipepetkan kan gitu, dipepet ke pas menjelang fajar, insya Allah perut itu akan ya secara lahir kan tersangga dari makanan itu sehingga insya Allah sampai sore itu beraktivitas akan pas menurut ukuran dari yang dituntunkan oleh Rasulullah. Nah, terus berikutnya yang baik ya memang itu tadi 30 menit sebelum fajar. Kalau di tempat kami subuhnya 4:30 ya berarti saya jam 4 itu sudah mulai makan, artinya sudah mulai makan. Kalau persiapannya silahkan mau jam berapapun silahkan. Tapi makannya dan itu insya Allah lebih nikmat, Bu. Kalau dari nikmat insya Allah lebih nikmat kalau jam 12, setengah 12 itu masih, apa ya, kayaknya nggak Kenyang. begitu ya iya masih kenyang gitu. Nah, berkaitan dengan makan, apa namanya, buru-buru tentunya tidak dianjurkan ya. Jadi kita tetap tenang, biasanya kasusnya kan, wah ini saya baru makan, baru berapa suap, tahu-tahu sudah apa, mau subuh. Nah itu, artinya ya memang harus disegerakan. Bukan berarti terus buru-buru, tidak. Disegerakan secukupnya langsung ditambahi apanya, energinya tadinya, apa namanya, berbagai makanan yang disuguhkan untuk, berbagai vitamin ataupun apa, insya Allah malah tidak masalah. Seperti itu, Bu. Jadi saya pikir yang lebih utama 30 menit sebelum waktu fajar. Kalau Begitu misalnya pas azan kita masih minum gimana, Ustaz? Kalau sebaiknya ya kalau minum langsung digeleg-geleg langsung sudah, Bu, tapi jangan langsung Ya. lanjut terus ya, nanti Ya. malah bablas sampai enggak puasa. Seperti itu. Iya, Ya, iya. gitu, Bu. Iya, Terima iya. kasih. Gimana, Bu? Terima Ya, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Oke, satu lagi dari Bu Alfia saking Malang. Moga Ibu satu sesi ini. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfia dari Malang, Ustazah Marjina. Ini insya Allah sudah ditanyakan sama Ustazah, namun ada satu lagi yang ingin saya tanyakan, masih mengganjal ini. Tanyanya ke Ustaz Mustaqim. Ustaz Mustaqim. Di masjid saya itu kan ada lail yang berjamaah. Nah, itu kan di masjid saya itu, Masjid Al-Furqan itu ada buka bersama, ada sahur bersama. Nah, sahur bersama ini waktunya itu kadang-kadang masih jam 3 atau jam 3 kurang gitu. Karena insya Allah lumayan banyak jamaahnya. Kadang-kadang saya ini karena untuk mengakhirkan, saya ingin yang mengakhirkan itu saya pulang begitu. Karena di situ masih jam segitu. Terus ada yang biasanya
di tempat itu nyegat gitu istilahnya kalau orang Jawa. Ayo buka bersama, sahur bersama karena berkah ini ada berkahnya. Nah, antara berkah dan saya harus mengakhirkan, itu saya yang mana Ustadz? Tolong saya diberi pencerahan. Yang sahur bersama di masjid atau pulang menunggu akhir sahur. Itu yang saya tanyakan. Matur nuwun atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini luar Silakan, biasa. Ustaz. Luar biasa nih Bu Alfiah, ini pertanyaannya sekelas S3 ini ya, ngeri ya. Bu Alfiah, terima kasih. Tadi pertanyaannya adalah ada acara bukber bersama-sama, tapi ada juga di sisi lain sahur bersama-sama. Nah, maka kalau kami memang PR-nya adalah Bapak Ibu, jadi kita memang konsep di dalam kehidupan kita di masyarakat memang sudah terlanjur jauh ke sana ya. Sebenarnya kalau kita kembali kepada konsep dari pengertian sahar itu sendiri, makan sahur itu adalah memang mengakhirkan Bu. Jadi kalau kami sahur itu ya diakhirkan. Cuma momen ketika sahur bersama-sama memang itu penting juga. Artinya kita alihkan kepada sisi yang lain, mungkin memang mengarahkan tidak semudah membalikkan tangan ya, tapi itu kita arahkan pelan-pelan karena mumpung di waktu berkumpul seperti itu bisa kita memberikan masukan ke mereka-mereka, apalagi kalau sahur bersama-sama atau bukber itu kan juga semangat semua insya Allah itu malah justru menjadi media kita berdakwah, di situ kita masukkan. Tapi kalau masalah konsep di sahur tetap lebih baik, lebih utama saya pikir diakhirkan Bu. Kalau Ibu sebagai ibu rumah tangga, saya pikir juga kembali pada tugasnya. Jadi lebih baik di rumah terus menyiapkan untuk keluarga, saya pikir itu juga tidak jangan sampai terbengkalai. Artinya tidak ikut di sana, malah ikut di sana tapi yang di rumah malah terbengkalai, kasihan. Nah, itu kan tergantung nanti momennya, Bu. Momen ketika Ibu ikut tapi di rumah cuma ada Bapak, kasihan. Nah, tapi kalau semuanya ikut ya monggo. Nah, kan gitu, kasusnya kan sangat kompleks ya. Tapi kalau bisa diarahkan itu lebih baik, Bu. Karena memang segala sesuatu butuh proses, butuh waktu, maka kita harus sabar di dalam memberikan masukan, arahan kepada para teman-teman yang sahur bersama-sama. Wah tapi ini momen yang luar biasa juga ya. Kalau di Magelang nggak ada kayaknya sahur bersama ini belum ada. Seperti itu Bu, 10 Nggih, 10 terakhir Ustadz biasanya. Oh Matur gitu. nuwun sangat Nggih, pencerahannya. sama-sama Ibu. Terus ini Ustadz Zen ada di meeting di Di chat kolom ini. chat. Oh iya. Oh ini dari Itu Ustadz yang Mas. Wah ini senior saya di Papua Barat ya. Sorong ya. Aduh. Berdoa saat sahur sering terlupakan, terutama kebiasaan untuk beristighfar saat sahur. Adakah pengalaman baik yang bisa di-share berkaitan doa dan istighfar pada waktu sahur? Bapak Ibu yang berbahagia, ini berkaitan sahur atau doa. Memang wal mustaghfirina bil ashar gitu kan. Jadi orang-orang yang beristighfar, memohon ampun kepada Allah di waktu sahar ini memang jarang sekali orang tahu, jarang sekali orang memanfaatkan. Entah itu di Ramadan ataupun di luar Ramadan, sebenarnya ini waktu yang sangat luar biasa. Maka di waktu kalau di luar Ramadan ya pas tahajud itu Bapak ya, jadi pas tahajud atau mungkin mepet di subuh, itulah waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Nah, kalau kami kembali kepada tuntunan Rasul, doanya sebenarnya dianjurkan oleh Nabi dalam sabdanya itu ada Ustadz yang doa tarawih itu, asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Malah ada lagi di hadis yang lain diperbanyak yang Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu ternyata
doa yang dibaca waktu tarawih itu kayaknya ya dibaca sepele itu ternyata itu luar biasa Bapak Ibu. Maknanya juga luar biasa. Ketika kita dimaafkan oleh Allah, pasti semuanya akan langsung dikasih kan gitu, diberikan. Begitu Ustadz Salmas, barangkali sekedar Terima kasih banyak. sekedar apa ya, pengalaman juga sih. Tapi kalau mau istighfarnya yang seperti apa, monggo silahkan. Astagfirullahaladzim tentunya juga bisa saja. Mau bahasa Jawa, bahasa Papua pun juga boleh, insya Allah. Saya yakin itu tidak masalah. Ya. Begitu, Ustadz. Eh, Alhamdulillah, terima kasih atas pencerahannya untuk Ustadz Mustaqim kepada hadirin semuanya. Sungguh luar biasa, ya. Sebelum kami akhiri, karena kita sudah di penghujung waktu yang sangat jam 6, kalau di sini ya di Lamongan jam 6 lebih 18. Sebelum kita akhiri, saya mau berpantun makan sahur di pagi hari. Mantap. Makanan Cakep. sehat bikin lagi. Ya. Pertemuan ini saya akhiri, cukup sekian dan terima kasih. Ya. Ya, kami akhiri, kami selaku moderator, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kami ucapkan terima kasih lagi sekali lagi kepada Ustadz Mustaqim. Mugi-mugi ilmunya bermanfaat, jazakumullah khairan jazaa, dan saya selaku moderator kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat berpuasa menunggu hari raya. Semoga ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Ustaz, Assalamualaikum. Amin, amin. Mustaqim semuanya. Bunda Ruki. Titik. Ya, Ibu. Di Jogja ini. Bunda Indah.